Halo guys, ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas tentang elastisitas harga atau disebut juga dengan elastisitas permintaan atau elastisitas demand. Yang dimaksud dengan elastisitas harga adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang tersebut. Misalnya, pada saat harga barang 10.000, permintaan barang sebanyak 10 piece. Jika harga naik menjadi 11.000 dan permintaan turun menjadi 8 piece, maka berapa elastisitas harganya? Gitu ya. Elastisitas suatu barang itu ditentukan oleh tingkat kemudahan barang tersebut digantikan oleh barang lain. Jika barang itu mudah untuk digantikan, maka bersifat elastis. Kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Ketiga, jangka waktu analisis perubahan yang terjadi di pasar. Dan yang terakhir, keempat, jenis barang yang dibutuhkan. Itu ada contoh barang kebutuhan pokok seperti beras, sembako dan sebagainya, barang yang mewah dan barang normal. Untuk barang jenis barang pokok itu berapapun kenaikan harganya, konsumen tetap akan membeli. Kalau barang mewah itu kebalik. Jadi kalau barang mewah itu ada penurunan harga sedikit, itu biasa permintaannya meningkat drastis. Ya, jadi naik harganya kecil, orang yang membeli itu makin banyak. Kalau barang normal biasa. Kalau harganya turun, berarti permintaan akan barang itu naik. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini contoh kurva elastisitas harga. Ada titik A di mana pada saat harga barang itu 10.000, permintaan akan barang itu sebanyak 15 piece. Kemudian berubah, harga itu naik menjadi 120, permintaan turun menjadi 12 piece. Keadaan B. Rumus elastisitas harga atau ED kadangnya elastisitas demand atau elastisitas harga. Rumusnya adalah persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Jadi pertama yang harus dicari itu adalah persentase delta Q dulu, kemudian persentase delta P, sehingga persentase delta Q itu didapat dari Q2 dikurang Q1 dibagi Q1 dikali 100% untuk mencari persennya kan. Kemudian persen delta P itu didapat dari P2 dikurang P1 dibagi P1 dikali 100%. Ya. Jadi kalau ada soal, yang pertama harus dicari persen delta Q dibagi persen delta P. Oke, kita lanjut. Ini contoh kasus. Diketahui harga kopi ABC Rp 1.200 piece. Kemudian harga kopi tersebut naik menjadi 1.600 piece, menyebabkan turunnya permintaan menjadi hanya 85 piece. Berapa besar koefisien elastis harga kopi ABC tersebut? Untuk pertama itu diketahuinya dulu kita cari. Sehingga diketahui itu Q1 sama dengan 100. Jadi permintaan Q1, permintaan pertama itu 100.
Kemudian Q2 itu 85. Kita anggap 85 piece. P1 itu sama dengan 1200 piece. P2 naik menjadi 1600 piece. Sehingga kita gunakan rumus persen delta Q ini sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi Q1 kali 100%. Kemudian persen delta P sama dengan P2 kurang P1 dibagi P1 kali 100%. Angka ini kita masukin ke sini sehingga 85 dikurang 100 dibagi 100 dikali 100%. Jadi min 15 dibagi 100 dikali 100%. Hasilnya min 0,15. Persen delta P itu sama dengan, kita ambil ini ya, 1600 dikurang 1200 dibagi 1200 dikali 100%. Kemudian 400 dibagi 1200 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 0,33. Oke, hasilnya ini nanti dimasukin sehingga min 0,15 dibagi 0,33 sama dengan min 0,45. Untuk diperhatikan tanda minus ini tertulis, tapi kalau dalam penulisan hasilnya bisa diabaikan. Tanda minus ini hanya menggambarkan hubungan antara harga dan permintaan barang tersebut, di mana jika harga barang itu naik, maka permintaan akan barang tersebut turun. Begitupun sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka permintaan akan barang tersebut naik. Jadi elastisitas harga, jika ada hasilnya minus, dan pasti akan selalu minus. Jadi kalau teman-teman hitung terus ternyata hasilnya positif, berarti ada yang salah ya? Ini minus. Hingga ditulis, jadi koefisien elastisitas harga kopi ABC sama dengan 0,45. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih.